pagi kelas. Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Biasanya nggak luar biasa. Ya, biasa-biasa. Oke, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita yang kedua, ya, untuk mata kuliah himnologi sesuai dengan LPS. Hari ini kita akan belajar tentang himne dan aspek musik. Nah, capaian kita hari ini adalah bagaimana mahasiswa memahami unsur-unsur pembentuk sebuah nyanyian. Teman-teman, kalau melihat satu nyanyian, apa saja yang biasanya ada di dalamnya yang membangun sebuah nyanyian, bagaimana kita memahami sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti nyanyian ini isinya tentang apa dan apa pesan dari nyanyian tersebut dari aspek musiknya. Nah, nanti pada bagian akhir saya akan ajak kita untuk melakukan analisis kecil untuk satu nyanyian. Semoga rekan-rekan sekalian bisa mulai mendapati dan menganalisis nyanyian berdasarkan pemahaman tentang aspek-aspek musik di dalam sebuah nyanyian. Kalau bicara nyanyian, saudara-saudara akan melihat paling tidak ada syair, betul ya? Syair yang tentu isinya bisa 2 bait, 3 bait, ada yang mungkin 10 bait begitu. Atau disebut juga dengan istilah bahasa Inggrisnya teks. Dan juga ada syair, ada juga lagu atau yang disebut juga tunes. Jadi lagu di sini fokus pada melodi, bukan lagu ya. Biasanya nyanyian suka diasumsikan juga sebagai lagu, tapi lagu itu sebenarnya bicara tentang tunes, melodi. Jadi kalau kita lihat nyanyian-nyanyian di buku nyanyian yang ada di abad-abad 17, 18, 19, biasanya pencipta syair dan pencipta lagu itu orang yang berbeda. Nah, seorang himnolog XQ McElrath dia mengatakan kesuksesan sebuah nyanyian adalah ketika syair dan lagu ini dikawinkan dengan tepat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, syair atau lagu? Dua-duanya, ya artinya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita memang yakin bahwa syair ini memberikan pesan alkitabiah, pesan teologis. Tapi syair itu tidak bisa atau bisa terkendala sampai kepada penyanyi kalau seandainya lagunya pun tidak dipersiapkan atau tidak baik, tidak indah gitu. Jadi kalau dia klop dua-duanya syair dan lagu ini disebut sebagai kesuksesan sebuah nyanyian. Nah, apa saja kalau bicara aspek musik dari tunes-nya itu ya? Yang pertama melodi, lalu yang kedua harmoni, birama, tekstur dan bentuk, atau istilah-istilah Inggrisnya ya inilah melody, harmony, rhythm, meter, texture, form. Nah, saudara lebih familiar dengan istilah yang mana? Silakan nanti lihat. Oke, kita lihat satu persatu. Melodi, apa itu melodi? Rangkaian nada yang utama dibunyikan. Nah, jadi kalau bicara nada kan banyak, bisa sol, mi, ada lagi re. Coba bunyikan satu nada. Do, Oh, sol, si. Nah, ini kan rangkaian nada, tangga nada apapun itu gitu ya, pokoknya benar aja gitu ya. Nah, tapi kalau disebut melodi, ini bicara tentang rangkaian, sehingga nada-nada tersebut dirangkai sedemikian rupa dan kemudian dia dibunyikan menjadi sebuah alunan yang indah. Itu yang disebut dengan melodi. Jadi terdiri dari nada-nada tadi, kalian sudah membuat nada dan juga durasi, harganya. Ada yang tadi nada apa? Do, misalnya dunya sampai 2 bentuk gitu ya. Tadi nada do, fa, ya. Fa-nya cuma sebentar. Fa, sol, la, misalnya begitu ya. Jadi ada nada, ada durasi. Inilah yang membentuk melodi. Nada itu adalah tinggi rendahnya notasi, sementara durasi adalah panjang pendeknya notasi. Nah, sekarang random.
Kalian bikin nadanya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fa, mi, re, do, pilih nada dari situ dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fa, mi, re, do, pilih re, mi, la, si, do. Oke, kita dengar re, mi, la, si, do. Kita bikin durasinya. Salah, ini satu ketuk, satu ketuk, dua ketuk, satu ketuk, 4 ketuk. Nah, kita bikin ya. Ingat nggak? Re, kita coba ya, 3 ya. Re, mi, la, si, do. Nah, itu disebut sebagai ya ada nada yang diambil. Nah, lalu nada melodi ini kan manusia berbeda-beda ya, jangkauan nadanya bisa beda. Lalu ada pria, ada wanita, ini juga punya kemampuan bernyanyi yang berbeda-beda, sehingga melodi itu perlu disesuaikan dengan suara dari setiap manusia. Maka melodi itu perlu dipasangkan sesuai dengan jangkauan nada. Nah, ini diatur di dalam tangga nada. Tangga nada itu adalah susunan nada yang dipahami dengan konsep scale, ya, tingkatan atau mode. Nah, yang di dalam ilmu musik ada yang disebut dengan diatonis, yaitu mayor dan minor. Ada juga pentatonis. Diatonis ini dari kata di. Jadi setiap perpindahan nada berikutnya itu 2 aja. Dia 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada yang bentuknya mayor, itu yang tadi yang saya nyanyikan mayor. Ada do, re, na, da, itu minor, ya. Dan ini itulah tengah nadanya. Lalu ada pentatonis yang dari kata penta, 5, jadi hanya terdiri dari 5 nada saja. Lalu ada juga modus ini warisan gerejawi ya, yang bentuknya hexachord dan lain sebagainya. Ini sudah kita pelajari di ilmu musik sebelumnya, Gregorian ya, atau nyanyian abad pertengahan. Nah, tangga nada ini diperlukan untuk mendapatkan satu sound suara yang tepat untuk kategori tertentu. Jadi misalnya untuk suara umat, gitu ya, suara umat ada jangkauan yang memang sudah dispesifikkan. Jadi umat ini kan bukan orang yang mau belajar nyanyi, hanya orang yang biasa nyanyi ya kalau lagi ibadah gitu. Tapi kalau paduan suara tentu ada juga jangkauan nada yang bisa lebih tinggi dari umat, gitu ya. Atau misalnya katakan pengamen-pengamen di jalan juga punya jangkauan nada yang berbeda. Nah, jangkauan nada ini berbeda-beda, teman-teman. Itulah yang disebut dengan tesitura, yaitu wilayah nada yang sering dibunyikan dan menghasilkan warna yang terbaik. Tesitura ini berbeda dengan ambitus. Kalau ambitus itu jangkauan nada. Saya bisa jangkau nada kalau segini. Itu ambitus. Setiap orang punya ambitus, dan ambitus ini bisa bisa diperluas, gitu. Bisa berubah seiring dengan latihan vokal dan lain sebagainya. Tapi kalau tesitura ini adalah wilayah yang biasa digunakan, yang mana wilayah itu menghasilkan warna yang terbaik. Nah, itu sebabnya kalau di dalam buku nyanyian ada ya tangga nada yang diatur ya. Kalau lihat tangga nada yang tertulis di dalam buku nyanyian. Nah, itu menolong untuk mendapatkan tesitura yang terbaik, supaya orang itu nggak sembarangan milih nada dasar, karena nada dasar itu
menciptakan satu wilayah yang bisa menghasilkan sound yang baik. Nah, wilayah inilah yang disebut yang biasa digunakan untuk nyanyian jemaat adalah sedang, yaitu C sampai S, atau terkadang diperluas dari bass sampai ke F. Nanti di dalam analisis kita lihat jangkauan wilayah nadanya di mana ya. Oke, cepat. Lalu ada harmoni. Harmoni di bangunan nada yang menyusun akord yang selaras, ya. Harmoni tentu ada untuk memberikan kesan yang berwarna dalam sebuah musik. Harmoni ini, ya ini susunan harmoni, ada tonika, ada subdominan, dominan. Tapi kita nggak akan terlalu detail untuk membahas itu hari ini. Kita masuk ke aspek yang berikutnya adalah irama. Nah, irama ini juga adalah satu informasi yang penting dalam nyanyian. Irama adalah susunan durasi nada yang membentuk sebuah pola. Jadi kalau bicara irama kita bicara pola, ya. Polanya itu diatur dengan begini. Ada 22, 24, 68, 64, 98, 12, 8. Ini pola, terpola di dalam setiap bar. Di sini diatur begitu ya. Dan ini terjadi pengulangan, itu namanya irama. Jadi irama itu harus terlihat polanya. Kalau sembarangan dia bukan musik. Ya. Dia tidak membentuk musik. Tapi kalau dia terpola dan teratur, nah itu ya, it's a music. Nah, lalu ada tekstur juga. Kalau tekstur ini adalah kesatuan antara melodi, harmoni, dan irama. Ada yang homofonik, yang berjalan bersamaan teksturnya, ya seperti paduan suara ya, umumnya SATB jalannya sama. Ada juga kontrapuntal, yaitu yang berjalan saling berkesinambungan, seperti saling mengisi satu dengan yang lain. Itu tekstur, dan musik nyanyian kita di gereja punya model-model yang berbeda ini. Lalu yang terakhir bentuk ya, bentuk musik. Jadi musik itu dikenal dengan form, musical form, bentuk musiknya. Struktur sebuah nyanyian yang terlihat dalam aturan bait dan liriknya. Kalau dalam buku nyanyian umumnya bentuk musik itu disebut strofik, musik berbait. Jadi ada bait 1, bait 2, bait 3, lalu kemudian ada juga yang bait 1 ada refrain. Lalu di dalam setiap bait itu biasanya terdapat 4 lirik, gitu ya, 4 baris dengan berbagai variasi. Nah, seiring dengan berkembangnya nyanyian, maka bertambah juga variasi bentuk-bentuk nyanyian, musical formnya. Ya kalau kita melakukan analisis dari mulai abad awal sampai abad sekarang tuh ada perbedaan bentuk-bentuk musik. Nah, bentuk musik ini bisa dianalisis dan nanti kita akan melihat bersama-sama. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang kelima aspek. Berapa tadi aspeknya? 6 aspek tersebut. Saudara cukup paham tentang 6 aspek ini? 6 poin ini? Cukup? Atau membingungkan? Oke, kita akan coba lihat sama-sama satu nyanyian, lalu kita akan melakukan analisis bersama-sama ya. Ini saudara bisa melihat tipe-tipe nyanyian jemaat. Ada contohnya, misalnya dari Kidung Jemaat atau buku pelengkap Kidung Jemaat. Ada back song Gregorian, ada koral ya, ini dari zaman Lutheran. Ada juga Mazmur dari zaman Calvinis dengan bentuk Mazmur Genewa, Mazmur Matrix yang ada sinkopasi dan lain sebagainya. Lalu ada Victorian tunes, ada folk tunes, ada tradisi dari gospel spiritual, ada black gospel juga, ada musik-musik terbaru yang saat ini inovatif.
ya syarat dengan musik-musik pop dan seterusnya. Nah, saudara kita lihat kirim jemaat 170. Sudah ada ya partiturnnya ya, kirim ke ketua kelas. Nah, kalau kalian lihat di situ, apa yang bisa kalian amati, analisis dari nyanyian tersebut? Silakan. Oke, kita lihat dari segi melodi. Oke, kita lihat dari sini ya. Oke, apa yang bisa kalian lihat dari melodi tersebut? Misalnya dari durasinya, dari interval dan lompatan nadanya, apa yang bisa? Kalau kalian lihat berapa durasi dari nada-nada tersebut? Bukan durasi waktu, tapi harga-harganya. 4 ketuk dalam satu bar itu 4 ketuk, betul. Tapi notasinya kira-kira iramanya apa namanya? Harga-harga notnya berapa? Rata-rata 1 ketuk ya. Satu ketuk, berarti dinyanyikan 1 per 1. Ada yang 2 ketuk juga. Ya, lalu di akhir setiap kalimat lebih panjang, 3 ketuk. Oke, apa lagi yang kalian lihat? Interval nadanya nggak terlalu jauh, ya. Mila, fa, sol, fa, mi, re, ya. Ya, jarak-jaraknya tidak terlalu jauh. Apalagi? Jere? Lagi mengamati, oke. Siapa? Nggak tahu ini saya salah. Tidak apa-apa. Saya lihat yang di baris pertama ini kan kepala yang berdarah itu ada mi, la, sol, fa, mi, re. Itu termasuk nada yang dia udah naik terus turun gitu juga. Saya melihat itu nada yang termasuk tinggi rendahnya notasi bukan? Oh iya betul. Jadi dia lompat ke atas, lalu turun ke bawah. Kenapa? Kenapa menurutmu itu menjadi sesuatu yang perlu untuk diamati? Tadi ini dari definisi yang ada kan tinggi rendahnya notasi. Jadi saya mencoba dari satu-satu saya lihat dulu. Terus saya melihat ini nadanya dari apa namanya? Dia turun, terus naik, terus dia turun lagi gitu. Dan berikutnya dia naik, terus dia turun lagi. Yes. Saya melihat seperti itu. Jadi ada variasi nada yang turun naik, yang dari mi, la, sol, fa, mi, re, mi, itu naik lagi ya. Si, do, si, la, baru turun lagi ya. Oke, pengamatan naik turun nada itu bagus ya, jadi itu memang memberikan variasi. Apalagi ada lagi yang teman-teman lihat. Ada perubahan perbedaan melodi yang signifikan kan dari setiap baris? Atau nadanya sama-sama aja? Baris 1 dan 2 sama. Sama persis? Sama persis ya? Ya, baris 3? Beda, ya. Bedanya beda banget. Beda banget. Ya beda melodinya hampir berbeda semua. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buat ini dalam satu bentuk
semacam puisi gitu. Jadi A, ulang lagi A, ya kan? Baru habis itu baris 3 B, baris 4 C, A A B C. Nah ini sangat khas untuk tradisi nyanyian-nyanyian Lutheran, ya. Banyak nyanyian Lutheran itu modelnya A A B atau bar form disebutnya kan. Misalnya pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Habis itu ulang lagi kan, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Persis. Habis itu berbeda. Tatap engkau, lihat musim bunga kau, angkatlah puji-pujian. Jadi A A B. Ya, dan ini salah satu bentuk nyanyian Lutheran juga. Oke, kita berikutnya dari tangga nada. Ini tangga nada apa? Ayo. D mayor. D mayor. Di sol di re mi si la si sol. Bisa? Minor. Minor. Yes. Kenapa disebut minor? Karena di dasar D itu nadanya itu lebih tetap ke minornya D, kayak D minor sama F minor. Terus kan? Yes. Pertama kita bisa mengamati apakah satu tangga nada ini minor atau mayor, itu kita lihat dari nada terakhirnya. Kalau dia nada terakhirnya do, maka kemungkinan besar nyanyian itu mayor. Tapi kalau dia bukan do, bisa la atau mi, kemungkinan besar itu tangga nadanya minor. Sekalipun ditulis di sini do sama dengan D. Menurut kalian apa? Harusnya apa? Iya, kalau do sama dengan D, dia berarti mayor, betul. Tapi karena ini lagu tidak diakhiri dengan do, dia menjadi agak sedikit berbeda. Karena ini nyanyian memang ada mayor ya, tapi dia lebih minor. Nah kalau seandainya minor, berarti nulisnya apa? Mi sama dengan Oke, ada selesai. Tesitura. Oke, nah ini wilayah nada yang nanti disesuaikan dengan area do sama dengan D. Kita nggak punya piano nih, tapi kira-kira ada yang punya piano? Atau ada yang perfect pitch? Biar apa sih? Biar ya. Kalau ada punya piano di situ boleh. Bisa ada nggak ya piano? Coba bunyikan D. D. Oh, ya. Jangan transpose ya. Jangan yang ditranspose betul. Enggak, udah disebutkan kata. Oke. Ya, jadi kalau kita nanti contohnya nanti kita lihat lagi. Ada ya? D coba D. D do nya do re mi fa sol fa mi re mi. Itu kita nyanyikan ya. Bisa ya sama-sama. Hanya baris satu ya. Waktu ya. Mi fa sol fa mi re mi si do si la si la. Nah, oleh perumus nyanyian, mereka menganggap inilah tesitura yang tepat untuk nyanyian ini. Kepala yang berdarah tertunduk sedih. Nah, jadi ini mungkin dengan berbagai interpretasi, maka penyanyi diarahkan untuk menggunakan area atau wilayah bernyanyi yang ada di tangga nada ini. Jadi sehingga kalau misalnya dibuat jadi rendah, kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan? Jadi apa yang monoton ke bawah ya? Nah, atau mungkin dibikin wilayah yang karena penyanyinya semi dosa.
sedih banget. Terlalu sedih banget gitu ya. Jadi penetapan tesitura ini juga menjadi hal yang penting, dan ini do sama dengan D atau mi sama dengan fish tadi disampaikan oleh Jerry. Ya, dari segi harmoni, ya karena kita tidak melihat chords di sini, jadi kita tidak perlu ini terlalu jauh. Misalnya irama dan birama, berapa birama ini? 4, yes, 4 betul. Berarti dia masuk di tipe 4-4. Lalu bagaimana iramanya? Kalian lihat polanya. Polanya berulang nggak? Berulang. Ya kalau misalnya kita bunyikan iramanya ta 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 ta. Lalu kedua berulang lagi. Pam 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 ta 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 ta. Ya. Nah lalu yang 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 berbeda dengan 1 dan 2 sedikit, tapi sama 3 dan 4. Polanya juga berulang. Nah, ini memudahkan ya, memudahkan umat untuk bernyanyi kalau pola namanya berulang. Lalu teksturnya kita lihat. Ya karena ini bukan versi paduan suara, maka kita lihat ya, kita tidak bisa terlalu mengamati teksturnya. Kalau bentuknya, saudara, ya, lihat bentuknya seperti apa ini. Nyanyian bait, setiap bait sama melodinya, sama, betul. Berapa kali berulang? 7, karena ada 7 bait ya. Lalu ada refrainnya? Tidak ada refrain. Ya, jadi bentuknya hanya model strofik berbait berulang untuk ke-7 bait tersebut. Ya, dan ya ini bentuknya seperti nyanyian Jemaat pada umumnya ya, hanya bait saja. Masih setiap bait terdiri dari berapa baris? Berapa? Siapa yang bilang 4? Empat, yes, 4 baris ya. Jadi umum dia sebenarnya 4 baris, hanya di dalam setiap baris itu ya ada penggalan-penggalan yang kecil-kecilnya, kira-kira begitu. Ya, nah dengan demikian bisakah nyanyian ini dikategorikan sebagai nyanyian yang umum untuk jemaat dengan pola-pola yang umum untuk jemaat? Yes, jadi demikian cara kita mengamati atau menganalisis sebuah nyanyian, apakah dia bisa atau ramah kepada umat, kepada jemaat dari segi aspek-aspek musik. Ya, ada pertanyaan? Silakan.